الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya kita mampu menyempurnakan amal soleh kita. Pagi duha menjelang zuhur hari ini di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, Allah dudukkan kita di sini, kumpulkan kita di sini di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan begitu Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin. Mari kita memperbanyak sholawat kepada panutan kita, junjungan kita, teladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersolawat kepada Nabi, mempelajari tarikh atau sejarah hidup Nabi, kemudian kita berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Mudah-mudahan Allah memilih kita di antara umat Nabi kelak yang mendapatkan syafaat di akhirat. Yang saya hormati dan saya muliakan mudir atau pimpinan Ma'had Integrasi Madad, yang saya hormati dan saya muliakan para sesepuh alim ulama dan adik-adik santri yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, kalau saya berbicara boleh paham tak? Boleh ya? Alhamdulillah. Ini asli Malaysia semua? Ya. Iya ya. Ada yang dari Indonesia kan? Tidak ada ya. Tapi kita bersaudara ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Tidak dibatasi oleh teritori negeri, ya kan? Karena semua muslimin, semua mukminin adalah saudara. Baik, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tadzkirah atau mau'izah hasanah. Bukan berarti saya lebih tahu, bukan berarti saya lebih berilmu, bukan berarti saya lebih soleh, bukan berarti saya lebih baik, bukan juga karena saya lebih senior secara usia dengan adik-adik di sini. Tapi murni karena memang saya diamanahkan, saya ditunjuk saja. Saya sebenarnya malu untuk berbicara di sini karena boleh jadi santri-santri di sini, ada ustadz di sini, masya Allah, keilmuannya, keistiqomahannya, ya, mujahadahnya lebih luar biasa daripada saya. Karena saya hanya anak muda biasa yang hari ini Allah amanahkan. Kalau di Malaysia mungkin istilahnya insta famous, kalau di Indonesia sering disebut jadi influencer, ya, jadi public figure. Hari ini amanah saya menjadi da'i, orang yang berdakwah, orang yang mengajak ke jalan Allah. Tidak harus menunggu sempurna untuk berdakwah, karena kalau kita menunggu sempurna mungkin hanya para rasul, para anbiya yang pantas menjalankannya, yang melakoninya. Tapi hari ini saya berusaha bermanfaat dengan spirit balighu anni walau ayah. Kata baginda Nabi SAW, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Saya bukan alim, saya bukan fuqaha, saya bukan ulama, apalagi syekh gitu ya, walaupun banyak yang memanggil saya syekh karena mungkin wasilah masyarakat atau orang-orang mengenali saya itu dengan Al-Quran. Padahal secara usia saya masih syabab ya, 30 juga belum. Jadi kalau saya dipanggil, kalau di Indonesia saya lebih nyaman dipanggil bang atau dipanggil mas, dipanggil kang. Kalau di Bandung dipanggil, pokoknya jangan ustadz lah. Soalnya secara background keilmuan, gelaran saya bukan LC ya. Kalau LC singkatannya atau kepanjangannya adalah langsung ceramah, mungkin iya gitu ya. Kalau degree saya adalah engineer, saya seorang arsitek, gelarnya adalah ST di Indonesia, sarjana teknik. Kalau di Malaysia apa ya? Bachelor of Engineering kali ya. Nah, ST itu kalau di Indonesia sering diplesetin sarjana tilawah, sarjana tahfidz, sarjana tadabbur. Ya padahal sarjana teknik. Karena saya seorang arsitek ya, saya sangat
terimpress ketika mendatangi masjid Madad kita ya. Masya Allah, tabarakallah. Karena saya adalah seorang desainer, saya seorang perancang bangunan. Jadi kalau adik-adik suatu saat nanti mau bangun rumah, itu cocok kalau saya bantu desainkan, insya Allah. Jadi sebelum bangun rumah, ya bangun juga rumah tangga tentunya ya. Baik adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu saya waktu kecil, waktu seusia santri-santri di sini, mungkin middle school, saya sempat tinggal di ma'had Quran atau ma'had tahfidz seperti yang teman-teman jalani hari ini. Jadi saya tahu rasanya suka duka belajar Al-Quran, ya mulazamah kepada guru, kemudian murojaah, mengulang-ulang hafalan. Saya tahu perjuangannya. Saat kita diserang rasa lelah, rasa kantuk, kita jadi sedikit tidur, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesabaran karena banyak sekali cabaran. Suka dukanya saya alami. Ya, walaupun hari ini saya malu kalau dipanggil al-hafidh atau seorang hufal, hafizahullah ta'ala, karena saya merasa nggak pantas dengan gelaran itu, dengan sebutan itu. Soalnya saya merasa belum dekat sama Al-Quran. Walaupun hari ini orang mengenal saya Quran reciter atau seorang qari, tapi saya tahu diri sendiri bahwa saya nggak se-Qurani itu. Makanya ketika hari ini saya diminta berbagi, diminta ceramah, saya ada rasa malu untuk diri sendiri. Tapi saya jadikan ini cambuk. Ketika Allah izinkan saya bertutur kata, mengeluarkan kembali setiap baik ilmu yang pernah saya dengar dari lisan para ulama, kok bisa saya sampaikan di sini? Jangan-jangan saya sendiri belum maksimal dalam mengamalkannya. Jangan-jangan ini justru pengingat buat saya pribadi. Maka mudah-mudahan apa yang akan saya berikan, apa yang akan saya utarakan, akan saya ucapkan, mudah-mudahan itu semua adalah kebaikan yang memberatkan timbangan amal kita di akhirat nanti, berupa ilmu yang bermanfaat, bukan yang sekedar menjadi wawasan di pikiran, melainkan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan. Adik-adik semuanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita renungi, mari kita tadabburi firman Allah yang ada di Quran surah Al-Hijr ayat 9. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Sadaqallah, Maha benar Allah. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Ayat ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat kita untuk berada di barisan hamilul Quran, hafizul Quran, karena ahlul Quran adalah keluarganya Allah. Di awal ayat Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kami di sini bukan bermakna jamak, tapi bermakna kekuasaan, bermakna keutamaan, kelebihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah memilih subjek atau dhamir di ayat ini, nahnu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan kalau kita tadabburi, ternyata memang Allah menurunkan Al-Quran itu menunjuk salah seorang dari tentaranya, dan salah seorang dari malaikatnya, yaitu Jibril alaihissalam. Kita tahu ada dua proses turunnya Al-Quran. Yang pertama ada anzala, yang kedua ada nazzala. Saat kita menghafal Al-Quran, sering kita menemukan terkadang kita membaca atau kita melantunkan ada nazzala, nazzala alaikal kitaba bil haqq, atau anzala. Bisa nazzalna, ada kami di sana, atau anzalna. Tentu maknanya berbeda, walaupun secara terjemah di mushaf kita, di Al-Quran kita itu sama. Sama-sama kami telah menurunkannya, kami telah menurunkan Al-Quran. Tapi itu ada makna yang berbeda. Misalnya di surah Al-Qadr, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di sini apa? Anzalna, ya kan? Maka di sini bermakna sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada malam yang mulia. Kenapa baru kalimat pertama awal dalam surah sudahu
Sudah diganti dengan hu. Kenapa bukan inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadar? Ya, karena dalam ulumul Quran itu ada yang namanya ilmu munasabah. Ya, kesesuaian atau hubungan antara ayat yang satu dengan lainnya, surah yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita lihat surah sebelum Al-Qadar secara urutan mushaf adalah Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5-nya adalah ayat-ayat pertama yang Allah perkenalkan, yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah Quran. Dan surah setelahnya adalah Al-Bayyinah. Di dalam surah Al-Bayyinah itu ada fiha kutubun qayyimah. Quran itu adalah kumpulan dari kitab-kitab. Jadi sehingga sampailah kesimpulan ulama untuk menafsirkan atau menerjemahkan satu huruf dari Al-Quran, hu itu maknanya adalah Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inilah mukjizat Quran dari segi bahasa. Nah, di sini Allah memilih kata inna anzalna yang bermakna kami telah menurunkannya. Anzala itu atau anzalna itu proses turunnya Al-Quran secara menyeluruh, secara sempurna. 30 juzuk, 114 surah, semuanya lengkap, semuanya komplit. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang paling rendah, langit yang paling dekat dengan dunia, langit paling bawah. Itulah yang terjadi pada malam Qadar, itulah yang terjadi pada Lailatul Qadar. Quran sempurna semuanya, 30 juzuk. Makanya bunyinya anzala atau anzalna. Sedangkan di ayat yang sedang kita tadabburi, yang sedang kita bahas, inna nahnu nazzalna dzikra, di sini nazzala atau nazzalna, itu adalah proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, beberapa ayat atau sesurah demi sesurah, pokoknya tidak sekaligus, tidak semuanya. Apa hikmahnya? Supaya berkesan di hati. Rasulullah SAW dan para sahabat terkadang ada yang namanya asbabun nuzul, ya kan? Sehingga ayat Al-Quran itu benar-benar bukan sekedar tekstual, melainkan ada juga kontekstualnya. Hikmahnya lebih terasa, pelajarannya lebih mengena. Begitu di antara hikmah-hikmah kenapa Quran itu tidak turun jumlatan wahidah, tidak turun sekaligus, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Dan itu menjadi hikmah juga buat kita hari ini. Ketika kita menghafal Al-Quran, kan tidak sekaligus langsung 30 juzuk langsung mungkin, tidak kan? Sedikit demi sedikit. Karena proses turunnya Quran itu begitu. Karena Rasulullah SAW menerima Al-Quran itu begitu. Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari menurut sebagian ulama tarikh. Atau kita genapkan, kita bulatkan menjadi 23 tahun. Selama itu. Terus kenapa hari ini kita pengen buru-buru, pengen cepat-cepat? Bagus, bisa menghafal Quran cepat, alhamdulillah. Tapi kalau terasa lambat juga jangan patah semangat. Sebab dulu baginda Nabi SAW saat semangat sekali murojaah, semangat sekali membaca Al-Quran karena takut lupa, takut hafalannya hilang, Allah tegur Nabi SAW dengan menurunkan ayat di surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Wahai Muhammad, jangan engkau menggerakkan lisanmu karena ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran itu di dadamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila dibacakan Al-Quran maka ikuti bacaan itu. Jangan buru-buru, bukan juga jadi malas, bukan juga dia lambat-lambat. Kita menyempurnakan ikhtiar, tapi soalan atau perkara kita hafal atau tidaknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmati prosesnya. Karena yang paling penting dari belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran adalah prosesnya, bukan hasilnya. Manusia mengapresiasi hasil. Kita sudah menghafal Quran khatam 30 juz di wisuda, ya, atau mendapatkan juara musabaqah hifdzil Quran, dapat piala, dapat hadiah, dapat penghargaan. Itu manusia, hasil akhir. Tapi Allah menilai proses. Allah menilai setiap huruf yang kita baca. Allah menilai setiap keluh lidah kita, setiap mata yang lirikan mata yang menatap mushaf Al-Quran, setiap waktu yang kita habiskan bersama Al-Quran, itulah yang Allah apresiasi, yang Allah nilai. Makanya tugas menjadi ahlul Quran ini tidak selesai setelah adik-adik nanti keluar dari ma'had tahfidz atau sudah selesai programnya, kemudian selesai juga menghafaznya, selesai juga projaannya. Tidak. Butuh seumur hidup bagi kita untuk menjadi ahlul Quran.
Karena ahlul Quran sejati itu yang terus bersama Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan ad-dzikra, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya. Kenapa Allah memilih dhamirnya kami juga di kalimat berikutnya? Seolah Allah memuliakan semua hamba-hambanya yang membaca Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang menghafaz Al-Quran, yang ulang-ulang Al-Quran, yang memahami Quran, yang mengamalkan Quran, dan yang mensyiarkan Quran, yang mendakwahkan Quran. Itulah semuanya yang disebut hamilul Quran, pembawa Al-Quran, atau hafizul Quran, para penjaga Al-Quran. Dan bukan kebetulan ketika Allah memilih nama lain Al-Quran, yaitu Ad-Dzikra. Kenapa bukan inna nahnu nazzalna Al-Quran? Allah malah memilih inna nahnu nazzalna Dzikra. Ad-Dzikra, zikir, zikrullah, kita mengingat Allah. Berarti Quran itu adalah gantinya zikir. Zikir macam mana? Kita baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cukup sekali? Biasanya tak sekali kan? Berulang-ulang. Maka begitulah juga dengan Quran. Quran itu adalah gantinya zikrullah. Bahkan kita langsung berzikir dengan kalamnya Allah, dengan perkataannya Allah. Ini kan luar biasa ya. Tidak cukup sekali. Makanya kalau kita menghafaz Quran, tak cukup sekali baca. Bisa 10 kali, 20 kali baru dia melekat di hati kita. Tak cukup, tak sampai di situ, kita masih harus terus mengulang-ulangnya, mendengarkannya lagi, membacanya lagi. Kita bawa dalam sholat-sholat sunnah kita, dalam sholat-sholat tahajud kita, supaya semakin mungkin, semakin kuat dengan pengulangannya, sebagaimana zikir yang diulang-ulang. Sebagaimana zikir itu menjadi tadzkirah, menjadi pengingat untuk kita, maka Quran itu akan mengingati kita saat kita menghafaz Quran, saat kita faham maknanya, saat kita kembali murajaah dan mengulang ayat yang sama. Terkadang Allah hadirkan tadabbur yang berbeda, Allah ilhamkan makna yang tidak sama, sehingga jadi pengingat. Sudahkah ayat ini kita amalkan? Sudahkah ayat ini kita syiarkan? Sudahkah ayat ini kita lakonkan? Itulah di antara hikmah kenapa Allah memilih Ad-Dzikra sebagai nama lain Al-Quran di ayat ini. Jadi memang menjadi ahlul Quran itu project seumur hidup, prosesnya seumur hidup, tidak kenal kata henti, tak sebatas saat masih di ma'had. Bukan hanya ketika kita masih menjadi santri, masih menjadi murid, selamanya. Selamanya kita adalah muridnya Al-Quran. Mungkin tak selamanya antum menjadi muridnya ustaz, tapi selamanya kita menjadi murid Al-Quran. Kita harus terus berkhidmat kepada Al-Quran. Kita harus terus istiqomah bersama Al-Quran. Itulah yang Allah inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu sedikit tadabbur al-faqir ya, hasil mendengarkan penjelasan para ulama, baik para mufassir atau tadabbur para alim. Mudah-mudahan jadi hikmah ya, jadi penyemangat untuk kita saat menghafal Al-Quran. Sabar adalah kunci semua ilmu ya, saat kita ingin mendalami ilmu tertentu termasuk ilmu Quran, maka sabar adalah sebuah keniscayaan. Kalau adik-adik baca surah Al-Kahfi yang kita memang disunahkan membacanya setiap hari Jumat, maka di sana ada beberapa kisah, ada beberapa cerita yang Allah muat ya tentang 4 hal. Yang pertama ada kisah Ashabul Kahfi, itu adalah ujian keimanan ya, ujian dakwah. Kemudian ada kisah 2 orang pemilik kebun, itu ujian harta. Kemudian ada kisah Nabi Musa berguru ke Nabiullah Khidir alaihissalam, itu ujian ilmu. Dan yang keempat ada kisah Raja Dzulkarnain, itu adalah ujian kekuasaan. Ujian iman, ujian harta, ujian ilmu, dan ujian kekuasaan. Nah, kita lihat yang ujian ilmu ini secara singkat saja. Nabi Khidir mengangkat Nabi Musa alaihissalam menjadi murid dengan satu syarat: tak boleh bantah, tak boleh tanya, tak boleh mengeluh, tak boleh mempersoalkan apapun yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Ternyata dalam perjalanannya Nabiullah Musa alaihissalam tak sabar kan, lihat kok ada perahu bagus-bagus dibolongin tenggelam. Peringatan 1. Terus tiba-tiba ada anak kecil kok dibunuh.
Dipertanyakan lagi, ini kan gak ada dosa, peringatan 2. Dan yang ketiga, ada tembok bangunan rumah yang hampir roboh di suatu negeri yang masyarakatnya sangat bakhil, sangat kikir, sangat pelit. Mereka datang sebagai musafir, tidak dijamu, tidak dilayan, tidak diberi apa-apa. Malah tembok rumahnya dibenerin, diperbaiki, direhab, tapi mereka tidak mengambil upah, tidak mengambil ujroh. Protes lagi Nabi Musa. Sudah 3 kali, langsung dipecat sebagai murid, langsung diberhentikan, gak boleh lagi. Karena syarat ilmu itu adalah sabar. Hilang sabar, hilang juga kesempatan kita untuk mendapatkan ilmu. Itu hikmahnya. Adapun kenapa perahunya dilubangin, karena di seberang lautan sana ada raja yang zalim yang merampas harta masyarakat. Biarlah yang rugi satu perahu ini saja, tidak usah harta yang lainnya dari milik rakyat jelata. Kemudian kenapa anak kecil dibunuh? Karena ada orang tuanya yang soleh, khawatir nanti anak kecil ini akan menjerumuskan orang tuanya menjadi kafir, menjadi kufur. Dan yang ketiga, kenapa tembok rumah itu dibangun? Karena di rumah itu milik 2 orang anak yatim. Di balik tembok itu ada harta yang terpendam supaya tidak diambil oleh masyarakat yang bakhil. Kenapa Allah sampai memilih 2 orang nabinya menjadi tukang, menjadi mandor, menjadi pelaksana pembangunan? Ini kan 2 orang manusia yang mulia, ya, luar biasa. Ternyata alasannya wa kana abuhuma shalihan, karena ayah 2 orang anak ini dulu orang yang soleh. Bahkan ada ulama tafsir yang menyampaikan wa kana abuhuma itu adalah kakek buyut 7 keturunan, 7 turunan ke atas gitu dari mereka. Ternyata kesolehan itu bermanfaat untuk keturunan. Makanya kalau kita hari ini soleh, ya, kita hari ini berusaha jadi soleh, mungkin nanti manfaatnya untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk cicit kita, begitu. Pentingnya kesolehan orang tua. Makanya jangan lupa juga balas, ya, jasa orang tua dengan mendoakan mereka. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah menyayangiku dengan mendidik aku di waktu kecil. Kama rabbayani shaghira. Itu kan ada kata tarbiyah di sana. Jadi sayangnya orang tua di waktu kecil itu adalah dengan mendidik anak-anaknya. Jadi suatu saat jadi orang tua nanti kita harus berusaha mendidik anak supaya kita pantas mendapatkan doa dari anak kita, karena kita telah melaksanakan tugas sebagai orang tua. Dan ingat-ingat lagi kebaikan-kebaikan orang tua di waktu kita kecil. Ya, orang tua mungkin yang mengenalkan kita alif ba ta za jim ha kha, yang menjadi wasilah kita menghafal surah Al-Fatihah, mengajarkan kita adab dan lain sebagainya. Pasti ada kebaikan yang diajarkan orang tua. Maka tentu dengan mengingat-ingat kebaikan mereka ini menjadi barokah juga untuk kita, ya. Semoga Allah akan permudahkan kita untuk menghafal Al-Quran, menjadi ahlul Quran. Buat yang masih punya orang tua, selain doakan mereka, minta juga doa sama mereka. Ini menjadi kunci kita sukses sebagai ahli ilmu. Jangan remehkan ini. Mungkin sering mendengar kisah Syekh Abdul Rahman As-Sudais, betul? Ya, sudah tahu ya, di waktu kecil Syekh Abdul Rahman As-Sudais yang tidak lama lagi pensiun sebagai Imam Haramain, ya. Kita akan sangat kehilangan tentunya. Syekh Abdul Rahman As-Sudais dulu di masa muda, di masa kecil dulu, anak yang nakal, ya. Ibunya memasak untuk menjamu tetamu. Syekh Sudais kecil marah karena tidak dipenuhi keinginannya. Mungkin pengen dibelikan sesuatu, tak dituruti sama ibunya, marah Syekh Sudais. Jadi jamuan masakan itu ditaburin pasir, dilemparin pasir. Marahlah ibunya Syekh Sudais, kan? Apa yang diucapkan? Idhab ja'alakallahu al-imam al-haraman. Pergi kamu, semoga kamu jadi imam Masjidil Haram. Saat marah ibunya, bukan kata-kata negatif yang keluar, tapi justru doa kebaikan, sehingga Allah ijabah. Boleh jadi bertepatan dengan aminnya malaikat, sehingga Allah terima, Allah kabul sebagai doa yang mustajab. Dan hari ini terbukti, Masya Allah, tabarakallah, Syekh Abdul Rahman As-Sudais itu menjadi imam Masjidil Haram, ya, imam Haramain. Itulah pentingnya doa orang tua. Makanya kalau adik-adik di sini masih punya orang tua, minta doa sama mereka. Di samping kita sendiri berdoa, ya Allah, mudahkan hamba dalam
menghafal kalammu yang mulia, dan seterusnya dan seterusnya. Doa ini penting sekali. Setelah berdoa, baru kita sempurnakan ikhtiar, kita sempurnakan mujahadah. Dan spiritnya fastabiqul khairat dengan teman, bagus, itu baik. Tapi jangan berkecil hati ketika ada teman yang kok dia sebentar menghafaz sudah menempel di memori, sudah melekat di hati. Kok saya ini lama sekali tak bisa-bisa gitu, tak lancar-lancar, tak mungkin-mungkin. Sabar aja, disitulah pahalanya. Sekali lagi, menghafaz cepat itu baik, itu anugerah dari Allah. Tapi kalau lambat juga itu adalah kebaikan. Berarti Allah menginginkan kita lebih lama membersamai Al-Quran. Betul tak? Kan semakin lama kita ulang karena tak hafal-hafal, berarti semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari mujahadah kita itu, dari ikhtiar atau perjuangan kita itu. Jadi jangan berkecil hati, sempurnakan ikhtiar. Tugas kita adalah menghafal, tugas kita membaca, mengulang-ulang saja. Perkara hafal tidaknya itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pantaskan diri kita, doa, ikhtiar yang terbaik. Kemudian kunci ilmu berikutnya adalah Allah berfirman di akhir ayat 282 dari surah Al-Baqarah. Ini kan ayat paling panjang ya. Ya, satu halaman full, satu ayat saja. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Ini tentang muamalah, tentang utang piutang ya kan. Nah, di akhir ayat ini Allah bilang apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengilmui kalian, Allah akan memberikan kepada kalian ilmu. Ternyata takwa itu kunci ilmu. Nah, kita beribadah di bulan Ramadan ini. Nah, puasa adalah ibadah termudah yang mengantarkan kita ke level tertinggi, yaitu al-muttaqin, la'allakum tattaqun, ya kan? Dan ternyata takwa itu memudahkan ilmu. Semakin kita bertakwa, semakin kita takut kepada Allah, semakin kita mengindahkan perintahnya, semakin kita menjauhi larangannya, semakin kita soleh, semakin kita taat, semakin kita berbuat kebaikan, semakin kita menjadi hamba yang disayang Allah, yang diridhoi Allah, maka Allah akan fahamkan buat dia ilmu, Allah akan berikan kepada dia ilmu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Maka pentingnya seorang hufadz, seorang hafizul Quran, seorang hamilul Quran untuk menjaga perilakunya, untuk mengamalkan setiap ayat yang sudah dihafalkan, yang sudah dihafalkan. Karena itu adalah kunci untuk ilmu-ilmu berikutnya. Semakin kita taat, semakin kita takwa, semakin akan Allah permudah ilmu untuk kita. Itu kuncinya. Ya, takwa. Takwa itu, kesolehan itu dinilai pertama dari jauhnya dia dari maksiat. Itu pertama. Kesolehan seseorang itu dilihat dari pandainya dia menghindarkan diri dari perkara yang Allah larang, yang Allah haramkan. Itu level soleh yang pertama. Baru yang kedua, banyaknya amalan-amalan sunnah. Jadi jangan terbalik gitu, banyak amalan sunnah. Justru yang pertama itu kita harus jauhkan diri dari dosa dulu. Karena kita baru sekedar menjalankan yang wajib, belum ada amalan sunnah. Menjauhkan diri dari dosa itu sudah sangat luar biasa. Apalagi kalau kita sempurnakan dengan amalan-amalan sunnah. Sedangkan kalau mengerjakan yang wajib-wajib saja, ya sholat fardu, ya, yang berpuasa Ramadan, ya bayar zakat, itu kan baru minimum requirement, gitu ya. Itu memang sudah seharusnya kita lakukan, begitu sudah kewajiban, gitu. Tapi semakin kita tingkatkan, makin semangat jauhin maksiatnya, karena memang kita semua berpeluang melakukan dosa. Semakin kita menjaga pandangan, menjaga makanan, dan lain sebagainya, semakin kita meningkatkan amalan-amalan kesolehan yang sunnah-sunnah, sedekah, qiyamul lail, terlebih di bulan Ramadan ini, maka insya Allah akan Allah permudahkan ilmu untuk kita. Karena Allah berjanji, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi sudah ada beberapa ya. Pertama, menghafaz Quran itu adalah prosesnya seumur hidup, ya. Allah akan muliakan kita dari prosesnya. Ini saya review dulu ya. Kemudian Quran itu nama lainnya adalah dzikra. Kita harus menjadikan Quran itu sebagai zikir yang diulang-ulang, yang terus-menerus dan menjadi pengingat untuk kita. Kemudian yang ketiga, minta doa orang tua, ya, karena doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Doa orang tua ke anak mustajabah, doa anak ke orang tua mustajabah, dan doa diri kita sendiri untuk pribadi kita. Doa dulu, baru kemudian sempurnakan ikhtiar dalam menghafal Al-Quran. Lalu selanjutnya tingkatkan ketakwaan, maka Allah akan bukakan untuk kita ilmu.
Dan yang gak kalah penting berikutnya adalah tajdidun niyah, memperbaharui niat. Kenapa Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, juga Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, mereka ketika menyusun kitab hadis, ya, Sahih Bukhari dibuka dengan hadis innamal a'malu binniyat. Hadisnya panjang tapi sepotong itu sangat lekat di pikiran kita. Itu karena Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menempatkan hadis tersebut di awal kitab. Begitu juga dengan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyahnya, paling awal. Kenapa demikian? Karena ulama zaman dulu ketika menyusun bab dalam kitab mereka itu tidak asal-asalan, tidak kebetulan. Kenapa bukan hadis tentang sholat? Kan sholat kan as-sholatu ibadatun, sholat itu tiang agama. Kenapa bukan tentang birrul walidain? Kenapa bukan tentang jihad fisabilillah? Kenapa bukan tentang keutamaan Al-Quran? Malah tentang niat. Karena ternyata menjaga niat itu sulit sekali. Para ulama sadar betul akan hal itu, dan mereka ketika menempatkan hadis innamal a'malu binniyat itu paling awal, itu tidak sembarangan. Itu semua menjadi doa, menjadi harapan. Semoga setiap jerih payah dalam menghimpun kalam Rasulmu yang mulia, ya Allah, niatnya karena Engkau semata saja. Itulah niat para ulama, gitu. Harapan doa dengan menempatkan hadis tentang niat itu di awal bab. Karena perkara tazkiyatun nafs, perkara hati, mungkin hati itu bukan level ya. Hati itu Rasulullah SAW menunjuk jantung, tapi yang dimaksud di situ adalah qalbun. Jantung itu adalah senternya tubuh kita, pusat dari badan kita. Jantung berhenti berdetak berarti selesai kehidupan jasad ini, ya kan? Tapi ternyata beririsan di tempat jantung itu ada senternya dari ruh kita, pusatnya dari jiwa kita, dari ruh kita. Itulah qalbun. Jadi yang dimaksud dengan qalbun itu bukan fisik, melainkan metafisik. Ya, bukan sesuatu yang bisa dipegang, tapi spiritual. Itulah qalbun, sesuatu yang berbolak-balik. Tempat iman tumbuh di sana, tempat takwa bersemayam di sana. At-taqwa hahuna. Juga iman juga fis sudur, gitu, ada di dalam dada, gitu kan. Itulah di hati. Makanya menjaga hati itu sangat sulit sekali. Ada penyakit-penyakit yang mengintai, yang membahayakan kita. Ya, penyakit ujub, riya, sum'ah, takabur, hasad, dan lain sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit yang akan menggerogoti, yang akan menghancurkan amal-amalan kita. Makanya para ulama dulu sangat berhati-hati dengan itu. Itulah sebabnya kita harus benar-benar menjaga hati. Sebab ada hadis yang sangat populer kan, tentang 3 orang yang duluan Allah perintahkan malaikat untuk menyeret mereka ke neraka. Yang pertama justru seorang alim yang dia mengaku sama Allah, belajar ilmu, menyebarkan ilmu. Itu karena Engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, kamu dusta, kamu penipu, kamu bohong. Kamu melakukan itu supaya disebut alim, supaya disebut hafid, supaya disebut qari, supaya disebut cerdik pandai, dan lain sebagainya. Dan kamu sudah dapatkan itu semua di dunia. Allah perintahkan malaikat menyeret orang ini ke neraka. Kemudian golongan yang kedua adalah seorang mujahid, dia mengaku fi sabilillah, tapi kata Allah, kadzabta, kamu lakukan itu supaya disebut pahlawan, sudah kau dapatkan di dunia. Perintah yang sama kepada para malaikat menyeret orang ini ke neraka. Dan yang ketiga seorang hartawan yang berinfak di jalan Allah, berderma di jalan Allah, mengaku lillahi ta'ala, tapi kata Allah juga kadzabta, kamu cuma ingin disebut dermawan, bukan karenaku. Allah perintahkan orang ini menyeret untuk diseret ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Hadis ini tentu menjadi cambuk buat kita, menjadi teguran buat kita. Karena menjaga hati, menjaga niat itu sulit sekali. Sedangkan hati yang ikhlas lillahi ta'ala adalah kunci istiqamah. Ya kan? Ketika Allah berfirman dalam Quran surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30, posisinya sebelah kiri paling atas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mendeklarasikan, orang-orang yang menyatakan bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Ulama-ulama tafsir
Beberapa mufassir itu menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan beristiqomah di situ adalah menjalankan perintah Allah seperti yang diperintahkannya melalui lisan Rasulnya dalam keadaan ikhlas. Ternyata ada ikhlas yang menjadi kunci istiqomah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas itu adalah kunci dalam menjalankan agama. Jadi kalau kita punya ikhlas, kita mudah untuk konsisten, kita mudah untuk istiqomah. Begitu juga amalan yang kita ikhtiarkan istiqomah itu mudah mendatangkan keikhlasan. Itu dua hal yang saling berhubungan, berkaitan. Kalau kita ikhlas, saat di ma'had kita menghafal, kita murajaah, saat liburan pulang ke rumah orang tua, ya bukan malah main game online gitu, atau malah kita, karena kalau niatnya benar, karena kita menghafaz Quran, ingin dapat keutamaan, ingin dapat syafaat Al-Quran, ingin dapat derajat yang tinggi di surga, Iqra wartaqi, dan seterusnya. Maka kalau kita ingat dengan fadilah itu, dengan keutamaan itu, ya dengan niat yang ikhlas maknanya kita melakukan karena Allah, untuk Allah, dan hanya mengharapkan balasan dari Allah. Jadi mau di tempat ramai atau di tempat sepi, tak ada beda. Mau disuruh ataupun enggak, memang kesadaran sendiri. Mau dilihat nggak dilihat, nggak peduli. Mau diapresiasi, dipuji, atau bahkan dicaci maki, juga tak ngaruh. Kan dia melakukan itu semua karena Allah SWT, mencari ridho Allah semata. Itulah ikhlas. Dan ilmu ikhlas ini sesuatu yang sangat-sangat berat. Terlebih buat saya di sini yang sebagai orang yang tersohor, sebagai orang yang terkenal, famous, ujiannya jauh lebih berat dalam menjaga hati. Makanya saya minta doa sama adik-adik santri tahfidz di sini, boleh jadi doa antum di sini lebih mustajabah, ya kan? Karena fi sabilillah, ya, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan Quran di bulan Ramadan, sedang berpuasa, masya Allah. Saya minta doa, ya, kita saling mendoakan supaya bisa istiqomah, supaya dijaga hati kita. Bukan sekedar biar dapat pahala yang sempurna, justru biar kita selamat. Karena amal yang diterima Allah itu syaratnya dua, kata ulama. Yang pertama niat yang ikhlas, yang kedua sesuai dengan landasan ilmu, mutaba'ah. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar tiru-meniru, tapi ada landasan ilmunya. Jadi amal yang diterima Allah itu dua syaratnya. Yang pertama niat yang ikhlas, murni, tidak tercemari, tidak terkotori. Dan yang kedua sesuai dengan ilmu, ada perintah Allah, ada dalilnya, ada contoh dari Rasulullah, atau ada ijtihad para ulama dan seterusnya. Jadi bukan sekedar kreativitas kita sendiri kan. Kalau dalam ibadah itu kan semua dilarang kecuali yang disuruh. Beda dengan muamalah, semuanya boleh kecuali yang dilarang. Ikhlas dan mutabah. Ikhlas itu adalah kunci selamatnya kita, diterimanya amalan kita. Makanya harus betul kita jaga. Kalaupun di tengah jalan nanti ada setan bisikin, kamu memang hebat ya, kamu cepat menghafaz, kamu memang bagus ya suaranya. Ini jamaah boleh terpukau dengan suara kamu gitu ya. Macam-macam bisikan setan itu langsung tepis. Astagfirullahaladzim. Kalau kita berusaha melawan, maka pahala kita tak jadi hilang. Tapi kalau pas setan dibisiki memuji kita supaya kita ujub, supaya kita riak, sum'ah dan segala macam, itu kamu emang hebat ya, kamu emang keren gitu. Kita dalam iya juga ya, habis semua. Lah kalau kata billah selesai semua. Jadi pentingnya menjaga niat ini. Terlebih ini terakhir ya, mungkin selama ini ketika kita belajar Al-Quran, menghafaz Al-Quran, kita sering disemangati dengan fadilahnya, bahwa ahlul Quran itu derajat surganya tinggi, bisa menyematkan jubah kemuliaan mahkota cahaya kepada kedua orang tua, bisa memberi syafaat kepada 10 ahli family, 10 anggota keluarga kita dengan syafaat Al-Quran. Quran itu menolong kita. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Quran karena kelak pada hari kiamat Quran akan memberikan syafaat pertolongan kepada sahabatnya ketika di dunia. Artinya kita harus akrab sama Quran, karena sahabat itu lebih dari sekedar teman, saling tahu karena kedekatannya ya. Terus membacanya, mengulang-ulangnya, menghafalnya, memahaminya, mensyiarkannya, mendakwahkannya. Kita sering tahu fadilah atau keistimewaan, kelebihan, keutamaan dari Al-Quran itu. Ya, itu baik, itu tak salah. Tapi ternyata konsep beragama itu basyiran wa nadhiran.
ya, sampaikan kabar gembira, kemudian berikan peringatan. Jadi setelah dikabarkan indahnya surga, harus dibarengi dengan ancaman neraka. Itulah konsep keseimbangan tawazun antara raja dan khauf. Kita berharap sama Allah, tapi kita juga takut kepadanya. Itu harus balance. Ya, kalau kita cuma dikasih tahu nikmat surga, kita jadi menggampangkan maksiat, menyepelekan dosa, gitu ya. Dan kalau neraka, kita bisa putus asa dari rahmat Allah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa seluruhnya tanpa kecuali, asalkan taubat dulu, asalkan istighfar dulu, asalkan kembali kepada Allah, menyesali, bertekad tidak mengulangi lagi dan mengisi sisa kehidupan dengan kebaikan. Itu rahmat Allah luas, lebih luas dari langit dan bumi ini. Kalau dosa kita sepenuh langit dan bumi, rahmat Allah lebih luas dari itu. Jadi harus seimbang. Kalau diajarkan cuma tentang surga, gitu ya, dengan harapan semangat beramal, kita jadi menyepelekan atau meremehkan dosa. Tapi kalau ancaman neraka saja yang disampaikan, gitu, seolah agama ini menakutkan, gitu ya, dan membuat orang putus asa, tidak mau kembali kepada Allah. Jadi memang harus seimbang. Begitu juga ketika kita menghafal Quran ini, bukan hanya benefit saja, bukan hanya kelebihan saja, bukan hanya keistimewaan saja, bukan hanya keutamaan saja, tapi ternyata ada juga ancaman. Seperti orang yang terpeleset niatnya, ya, bukan mencari ridha Allah, malah mencari dunia, misalnya dengan Quran ini, Allah ancam dengan neraka. Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang ini ke neraka. Itu juga harus disampaikan supaya kita hati-hati, supaya kita mawas diri. Dan ternyata ada sebuah hadis yang benar-benar jadi cambuk buat saya dan buat kita tentunya. Apa itu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsarul munafiqi ummati qurra'uha." La haula wala quwwata illa billah. Kebanyakan munafik dari golongan umatku justru para pembacanya. Qurra'uha itu adalah para qari'ul Quran, para penghafal Al-Quran. Kok bisa demikian? Ya, ketika tidak ada kesesuaian antara lisan, hati, dan perbuatan. Begitu kita menghafal Quran, tapi kok Qurannya tidak diamalkan untuk diri sendiri, gitu ya. Hanya semangat saat di khalayak ramai, pas sendiri jadi malas, begitu. Ini ancaman betul, peringatan betul nih buat kita. Bukan kebetulan kenapa Al-Quran yang turun secara berangsur-angsur itu dimulai dari surah Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Fatihah. Itu kan urutan turunnya Al-Quran, urutan turunnya surah-surah Al-Quran. Tapi bukan kebetulan juga ternyata Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfuz memang itu urutannya justru Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, dan seterusnya. Ternyata itu memberikan pelajaran untuk kita. Ada banyak sekali hikmah yang disampaikan oleh ulama. Jadi Quran itu mau kita pelajari secara urutan turunnya, itu ada kurikulum yang hebat. Mau kita pelajari secara urutan mushafnya seperti kita hari ini yang kita buka di Al-Quran kita, itu juga memberikan pelajaran untuk kita. Kalau dari urutan turunnya itu pelajarannya adalah ternyata 38 surah yang pertama Allah turunkan temanya adalah tentang islah an-nafs, perbaikan diri. Itulah yang disampaikan oleh Syekh Munir Qutban hafizahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Quran Kaifa Yubarrijul Hayat, bagaimana Quran memprogram kehidupan. Kemudian ternyata 38 surah kedua temanya adalah islah al-mujtama', tentang perbaikan masyarakat. Dan yang terakhir baru islah ad-daulah, perbaikan negara. Jadi tak ada negara yang bagus, kekuasaan yang baik, yang raja yang adil, amanah,
pemimpin yang takut kepada Allah, yang ahlul Quran muncul kalau masyarakatnya belum berkualiti, belum ahlul Quran duluan. Jadi urutannya memang dari bawah baru ke atas. Itulah kurikulum Quran, 38 surah, 38 surah, 38 surah itu temanya saling berbeda. Itu urutannya. Bagaimana dulu Rasulullah memulai dakwah, dari dakwah Syria, kemudian dari pengikutnya sedikit, baru nanti setelah hijrah ke Madinah, setelah imannya diperkuat, baru bahas ekonomi, baru bahas politik. Itu semua ada urutan. Dimulai dari pribadi dulu, dari diri sendiri dulu. Baiknya pribadi, baiknya keluarga, akan baiknya masyarakat. Baiknya masyarakat akan baiknya sebuah negara, baiknya sebuah daulah, sebuah peradaban. Begitu. Nah, hari ini kalau umat Islam kekuatannya lemah, yang harus kita perbaiki adalah diri kita sendiri. Dimulai dari diri sendiri dulu. Itu bukan sibuk mengkritisi ini itu gitu ya, yang bukan bidang kita, ekonomi, politik. Mulai dulu dari diri sendiri, walaupun harus ada yang terjun di sana. Itu salah satu hikmah pelajaran dari turunnya surah-surah Al-Quran. Adapun dari urutan dalam mushaf kita, kenapa surah Al-Baqarah duluan? Kenapa surah Al-Fatihah duluan, setelah itu Al-Baqarah, setelah itu Ali Imran, setelah itu An-Nisa? Kenapa? Itu ada banyak sekali hikmahnya disampaikan oleh ulama. Salah satunya adalah karena Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah yang merupakan ummul kitab. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil 'azim, 7 ayat yang berulang-ulang. Di akhir surah Al-Fatihah kita berdoa sama Allah, ya kan? Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu doa kita sama Allah. Ya Allah, beri petunjuk kami ke jalan yang lurus. Jalannya siapa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Orang yang mendapatkan nikmat ini. Allah jawab di surah An-Nisa, 2 surah selam dari Al-Fatihah, ya kan? Ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang-orang yang mendapatkan nikmat, yang Allah berikan nikmat atas mereka siapa? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Ini golongan yang dapat nikmat. Berarti yang kita minta sama Allah di surah Al-Fatihah itu, suratal ladzina an'amta 'alaihim, itulah tadi yang di surah An-Nisa, yang di juz 5 itu. Terselang 2 surah, ya kan? Kemudian kita berlindung kepada Allah, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan golongan yang Engkau murkai ya Allah, bukan kaum yang Engkau marahi ya Allah. Karena ghadab itu kan artinya marah, la taghdab wa lakal jannah. Ya. Jangan marah bagimu surga. Al-maghdubi 'alaihim, umat yang dimarahi Allah. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka sampai dimarahi Allah? Kalau siratal mustaqim, jalan yang lurus itu kata ulama, jalan orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau al-maghdubi 'alaihim, ini jalan orang yang berilmu tapi tak mau mengamalkan ilmunya. Makanya Allah marah. Orang Yahudi itu mereka baca Taurat, belajar Taurat, tapi mereka tak mau mengamalkan Taurat. Makanya mereka terlaknat, makanya mereka terkutuk. Itu al-maghdubi 'alaihim. Kemudian waladhdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa yang sesat? Orang-orang Nasrani. Kebalikannya, mereka beramal tanpa ilmu. Kalau tadi berilmu tak diamalkan, kalau ini beramal tanpa ilmu. Untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak, ya kan? Malahum bihi min ilm, mereka tidak punya ilmu tentang itu. Wala li abaihim, dan tidak pula nenek moyang mereka. Jadi orang Nasrani itu tak punya ilmu dan mereka beramal tanpa ilmu. Parah, salah juga. Makanya yang selamat adalah siratal mustaqim, berilmu dan mengamalkan ilmunya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah itu banyak sekali kisah Bani Israel, cikal bakal umat Yahudi pada akhirnya. Bani Israel itu ya umatnya Nabi Musa, bahkan Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Israel itu adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam lewat Nabiullah Ishaq alaihissalam. Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, itu semuanya adalah Bani Israel. Bani Israel itu istimewa. Jadi kalau hari ini Israel, orang-orang Yahudi mendirikan negara namanya Israel, kita jangan salah-salah mengutuk, jangan bilang Israel gitu. Karena yang terkutuk itu adalah Yahudi.
bukan Israel. Mereka kamuflase itu, mendirikan negara namanya Israel gitu ya. Ya, Bani Israel itu pilihan Allah ya. Bani Israel dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dulu dilebihkan sama Allah setelah mereka kan kitab dengan tulisan tangan, tidak mau mengamalkan, punya ilmu tak diamalkan, Allah kutuklah mereka, terlaknatlah mereka. Nah, kenapa Al-Baqarah isinya banyak umat Bani Israel yang menjadi umat Yahudi, supaya kita tak contoh mereka. Itulah kenapa setelah Al-Fatihah salah satu hikmahnya langsung Al-Baqarah. Nanti kenapa setelah Al-Baqarah langsung Ali Imran? Kita yang menghafal surah Ali Imran banyak sekali di situ ya ahlal kitab ya kan. Banyak sekali di situ kisah tentang umat Nasrani ya, pengikutnya Nabi Isa gitu, Hawariyun dan seterusnya, supaya kita juga tak mencontoh orang-orang yang sesat gitu, yang mereka itu beramal tanpa ilmu gitu ya, yang ikut ajarannya ajaran yang sesat gitu ya, ajarannya Dajjal, ajarannya Musa Samiri, ajarannya siapa sih itu, Uzair ya, yang apa namanya ya, pokoknya begitulah. Intinya kita jangan seperti umatnya Nabi Isa yang menyeleweng, yang sesat itu. Kenapa dalam surah Ali Imran, kenapa setelah Al-Baqarah itu langsung Ali Imran? Karena Quran tadi di awal Al-Fatihah, Al-Fatihah itu umul kitab, intisari dari Al-Quran semuanya. Jadi kalau Al-Quran yang 114 surah 30 juzuk itu dihimpun, itu semuanya termaktub dalam surah Al-Fatihah. Dari akhir-akhir surahnya saja itu sudah Allah jabarkan di surah-surah berikutnya kan. Al-Maghdubi alaihim, hati-hati, Allah sampaikan di Al-Baqarah. Ad-Dallin Allah sampaikan di Ali Imran. Al-Siratal Mustaqim Allah jawab di surah An-Nisa. Itu salah satu hikmah kenapa Quran itu diawali Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu baru salah satunya, bukan satu-satunya. Tentu masih banyak sekali hikmah yang lain. Dan ada hikmah yang kedua yang bermanfaat untuk kita ini yang sedang menghafal Quran. Apa itu? Coba perhatikan surah Al-Baqarah yang tadi malam saya baca dalam sholat tarawih. Awal-awal Al-Baqarah itu ayat 1 sampai dengan 5 itu adalah kabar Allah tentang hamba-hambanya yang beriman. Betul kan? Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman pada yang ghaib, yang mendirikan salat dan yang menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka, dan seterusnya. Beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelumnya, yakin kepada hari akhir. Mereka orang yang mendapat petunjuk dari Rabb dan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan. Dan itulah 5 ayat pertama Al-Baqarah tentang orang-orang yang bertakwa, tentang orang-orang yang beriman berikut dengan cirinya. Itu 5 ayat pertama. 2 ayat berikutnya tentang apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Engkau kasih peringatan, kok tak kasih mereka peringatan, tak ada ngaruh untuk mereka. 2 ayat saja tentang orang kafir. Ya. Kemudian setelah itu, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang-orang yang berkata dari manusia itu, kami beriman pada Allah dan hari akhir, kata Allah, padahal mereka tidak beriman. Maka siapa mereka? Golongan munafiqun. Ayat tentang munafiqun di awal Al-Baqarah itu lebih banyak daripada di surah Al-Munafiqun sendiri. Jadi ini teguran buat kita saat kita menghafal Quran.
biasanya kita menghafal berurutan. Ada memang yang menghafal dari juzuk 30, 29, 28 mundur. Tapi kalau kita hafazkan berdasarkan urutan mushaf, ternyata yang lebih dulu ketemu Al-Fatihah, langsung Al-Baqarah. Ya. Allah sampaikan ayat tentang ketakwaan, 5 ayat pertama. Tentang orang kafir, 2 ayat kedua. Jadi supaya kita bertakwa, supaya kita tidak jadi kafir. Dan setelah itu Allah ingatkan kita tentang ayat-ayat orang munafik. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, apabila dikatakan kepada mereka jangan membuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, kamilah orang yang membuat perbaikan. Itu orang munafik itu. Tidak sesuai antara ucapan dan perkataan. Kenapa konten atau ayat-ayat tentang orang munafik ini banyak sangat di awal Al-Baqarah? Yang baru awal-awal kita menghafal Quran, kita sudah dihadapkan dengan ayat itu. Ini adalah tadzkirah, ini peringatan buat kita supaya saat menghafal Quran itu jangan sampai kita terjatuh menjadi orang-orang yang munafik. Karena kata baginda Nabi SAW, aktsarul munafiqi ummati qurra'uha, kebanyakan munafik dari golongan umatku justru para pembacanya. Nauzubillah min dzalik. Mungkin tak sampailah kita munafik sejati gitu ya. Munafik sejati itu gimana? Macam di film munafik yang terbitan Malaysia itu ya. Gak tahu, saya juga belum nonton itu. Tapi saya tahu ada munafik 1, munafik 2 gitu ya. Tapi munafik sejati itu seperti yang di zaman Nabi, yang mereka imannya pura-pura. Kalau di zaman kita hari ini mungkin seperti orang Syiah yang mereka bertakiyah, mereka merapat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal mereka mengadu domba, padahal mereka namimah, memecah belah dan seterusnya. Tak sampailah kita seperti itu, ya kan? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan iman kita sampai akhir ayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi bagaimana dengan ciri-ciri kemunafikan? Apakah kita masih bisa terbebas? Maka buka ayat-ayat tentang munafik gitu ya. Di surah Al-Munafiqun gitu ya, penyesalan ahli kubur itu karena pengen dikembalikan ke dunia, pengen bersedekah, pengen beramal soleh, gak memaksimalkan kesempatan di dunia. Kalau kita buka di akhir juz 5 di surah An-Nisa, kan di situ ada juga ya kabar tentang orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri mendirikan salat, mereka malas-malasan dan qamu kusala. Yura'una nas, riya sama manusia, pamer sama manusia, ingin dilihat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak berzikir, tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Nah ini barangkali yang jadi teguran buat kita. Kita ini ahlul Quran, kita ini penghafaz Al-Quran. Adakah kita semangat untuk sholat? Ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon pertolongan sama Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat kata Allah, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang menyangka bertemu Allah, wa annahum ilaihi raji'un. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin akan kembali kepadanya. Jadi khusyuk itu memang dari hati, pakai iman. Kalau sholat kita terasa berat, berarti khusyuknya yang belum ada, berarti iman kita bermasalah. Karena ciri iman di surah Al-Mu'minun Allah bilang, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka. Itu ciri pertama di surah Al-Mu'minun. Kalau kita sholatnya nggak khusyuk kemana-mana, ya kan? Iman kita bermasalah. Kita harus benahi itu, kita harus perbaiki itu. Karena orang munafik itu ya mereka malas-malasan sholatnya, karena nggak khusyuk, mereka nggak betah. Ketika imam baca ayatnya, baca surahnya agak panjang sedikit, ini imam lagi pamer hafalan atau gimana sih? Nanti aja lah murojaah dalam sholat tahajud. Macam mana pula lagi sholat fardu panjang bacaannya misalnya gitu. Tapi kalau kita sesama santri tahfidz sini biasa gitu ya, biasa aja kalau bacaannya panjang ya tak, ya kan? Nah, tapi justru kalau kita malas nih, nggak sholat, berdiri lama-lama murojaah dalam sholat, itu kan ciri kemunafikan. Karena orang munafik itu tak betah, tak sanggup dia berdiri lama-lama untuk sholat. Nah ini yang teguran buat kita ini, supaya kita menghafaz Quran ini jangan punya ciri atau sifat kemunafikan dalam diri kita. Nah, sebagaimana kita semangat saat beramai, kita harus semangat juga saat menyendiri, saat tak ada orang yang melihat selain Allah. Makanya memang menghidupkan malam itu adalah amalannya para ahlul Quran. Seperti
yang ada di surah saya, bukan surah saya gitu ya, cuma namanya mirip dengan nama saya. Surah Al-Muzammil, kalau ada alif lam berarti itu adalah Rasulullah SAW. Sedangkan saya Muzammil, orang yang mudah-mudahan jadi teman yang baik, ya, teman yang menyenangkan. Kalau Al-Muzammil, orang yang berteman dengan selimut sehingga nyaman tidurnya gitu. Allah perintahkan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berkemul, yang berselimut, maksudnya Rasulullah. Qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Ya, berapa sedikitnya yang dihidupkan malam itu berapa? Nisfahu aw inqus minhu qalila, separuhnya, setengahnya, atau lebih singkat dari itu, lebih sedikit dari itu. Aw zida alaihi, atau lebih sedikit dari itu. Jadi kurang lebih tengah malam lah. Malam itu diawali dari maghrib sampai syuruk. Bagi dua gitu ya. Kalau maghribnya jam berapa sih? Setengah 8. Ya, syuruknya jam berapa? Jam 7. Di tengah-tengah antara itu jam 1 lah. Berarti Allah perintahkan kita untuk bangun malam, lebih dikit atau kurang dikit. Untuk apa bangun malam? Warattilil Qur'an tartila. Bacalah Quran dengan tartil, dengan mengindahkan tajwid, dengan merenungi makna, baru sempurnakan dengan irama, itu tartil. Nah, ternyata waktu terbaik untuk Al-Quran itu ada di malam hari, karena Quran juga turun di malam hari. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, sesungguhnya kami hendak memberikan kepadamu wahai Muhammad perkataan yang berat. Quran itu perkataan yang berat. Jadi kalau kita mau menghafaz Quran, menjadi ahlul Quran itu, mempelajari Quran itu mudah. Walaupun dia sambil Quran yang dzikir, Quran mudah dihafal, Quran mudah diingat, Quran mudah dipelajari. Paham min mudzakir, adakah kalian menjadi bagian yang mempelajarinya? Tapi di lain ayat Allah bilang Quran itu qawlan tsaqilan, perkataan yang berat. Maksudnya kita itu kalau mau jadi ahlul Quran butuh perjuangan. Artinya kemudahan Quran itu bukan untuk diremehkan. Quran mudah, buktinya anak kecil hafal Quran, budak kecil hafal Quran, orang tua hafal Quran. Bahkan penyandang disabilitas seperti autis gitu kan, drop down syndrome, banyak yang hafal Al-Quran. Kita sering melihat video bahwa Quran itu benar-benar Allah mudahkan untuk semua kalangan. Tapi tetap harus berusaha. Ya, Quran itu qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Rasulullah SAW dulu menerima wahyu ketika di musim dingin bisa berkeringat, berpeluh, padahal musim dingin. Karena qawlan tsaqila itu, kalau di atas untanya terduduk saking beratnya. Dan tak jarang Rasulullah SAW pingsan ketika menerima wahyu. Maka butuh fisik dan ruh yang kuat untuk menjadi ahlul Quran. Makanya Allah berikan perintah, qumil laila illa qalila, bangun malam, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran. Itulah saat yang tepat untuk mengisi energi bagi jiwa. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di malam hari sangat tepat ya, untuk khusyuk dan bacaan di kala itu lebih berkesan. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an. Asyaddu wata'an itu menancap ke bawah. Bacaannya itu benar-benar menancap. Wa aqwamu qila. Dan menghidupkan malam itu kuat sekali, itu tegak ke atas sampai sama Allah. Jadi setelah menancap kuat ke atas, tepat untuk khusyuk, bacaannya berkesan di hati. Inilah perantaranya untuk Quran. Jadi kalau adik-adik pengen tahu waktu terbaik untuk Quran, itulah di malam hari. Lebih-lebih di akhir malam, di penghujung malam, setengah malam ke akhir atau sepertiga malam terakhir. Itulah waktu terbaik untuk bersama Quran, baik untuk menghafaz, menambah hafalan, murajaah. Kalau merujuk ke ayat ini, Allah bilang, innalaka fin nahari sabhan tawila. Sungguh engkau di siang hari wahai Muhammad disibukkan oleh urusan-urusan yang panjang. Mungkin adik-adik di sini masih belajar, masih menuntut ilmu, tak berapa sibuk, tak usah risau pikirkan esok makan apa gitu. Sudah ada fasilitinya, sudah ada yang siapkan. Tapi suatu saat adik-adik nanti setelah lulus, setelah selesai dari ma'had ini, adik-adik mungkin akan bekerja, akan beraktiviti. Allah sudah sampaikan, inna laka fin nahari sabhan tawila. Sungguh kau di siang hari disibukkan oleh urusan-urusan yang panjang. Kadang-kadang saking sibuknya tak sempat untuk berquran, tak sempat untuk murajaah. Ada waktu malam aku sediakan kata Allah. Makanya itu malam hari itu luar biasa, itu memang amalannya ahlul Quran. Dia memang
berat gitu di awal-awal ya, harus melawan rasa kantuk, harus melawan dingin gitu. Tapi kalau sudah dibiasakan ya insya Allah itulah mungkin sedikit ya wejangan atau tadzkirah dari saya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Ingat ya, apa yang sudah adik-adik catat itu jangan sekedar jadi wawasan, jangan sekedar jadi tulisan, tapi harus menjadi amalan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjadi ahlul Quran. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alil Quran al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa humumina wa ghumumina. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada Allah saya mohon ampun karena kebenaran hanya dari Allah Ta'ala dan kesalahan dari kebodohan saya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah fil jannah. Terima kasih banyak ya kepada Ustaz.